wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallihil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan hari ini pertemuan kita membahas distribusi probabilitas distrik kedua. Minggu lalu kita sudah membahas distribusi probabilitas pertama. Yang kita bahas adalah distribusi seragam, distribusi Bernoulli, dan distribusi binomial. Hari ini kita akan membahas tiga distribusi probabilitas. Yang pertama adalah binomial negatif atau kita kenal dengan distribusi binomial Pascal, ada geometris dan Poisson. Baik, ini yang pertama. Kalau kita membahas binomial negatif, kawan-kawan harus ingat bahwasanya percobaannya adalah percobaan yang dilakukan N usaha pada sebuah percobaan. Nah, ini tiap usahanya itu dia terdiri dari kejadian yang mungkin bisa sukses atau gagal ya. Ada kata-kata binomial di sini berarti dua, sukses atau gagal saja. Probabilitas tiap usaha itu kalau sukses kita lambangkan P, kalau gagal kita lambangkan Q dengan nilai adalah 1 min P. Nah, oke, untuk fungsi distribusi probabilitasnya bisa kita tuliskan sebagai B X KP. Ini sama dengan kombinasi X min 1 K min 1 ya. Oke, atau kita tulis seperti ini, kombinasi X min 1 K min 1 P pangkat X 1 min P X min K, dengan X sama dengan K tambah 1 dan seterusnya. Ya, untuk K ini adalah bilangan bulat ya, dia harus lebih daripada 0 dan probabilitasnya itu dia range-nya antara 0 sampai 1. Untuk rataannya, kawan-kawan bisa lihat ini ya, mu X ini K per P. Untuk variansinya adalah K dikali 1 min P per P kuadrat. Baik, kita lihat contoh soal saja langsung. Ini kita punya 3 buah uang logam yang kita lempar sekaligus ya. Jadi berapa peluang semuanya menghasilkan sisi gambar atau sisi angka? Oke, sisi gambar atau sisi angka. Nah, untuk kedua kalinya pada pelemparan kelima. Oke, kita ulang lagi. 3 buah uang logam. Nah, kita bisa membayangkan ada 3 buah uang logam kita lempar. Maka pelemparan itu pasti akan menghasilkan ada 8 jenis peluang, ya kan? Oke, kita coba tuliskan satu-satu. Kalau kita sekali lempar, ini bisa muncul angka-angka. Ya, bisa juga muncul angka-angka gambar. Atau bisa juga muncul angka gambar-gambar ya. Oke, nah selain ini, dia juga bisa muncul gambar angka-angka atau gambar angka gambar. Ya, gambar angka gambar. Terus kebalikannya ya, ini berarti ada angka gambar angka, angka gambar angka, apalagi angka gambar angka, gambar-gambar angka, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Masing-masing angka-angka ini adalah punya peluang adalah 1/8, ini 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8, semua 1/8. 1/8 ya ini ya. Ini dia punya peluang 1/8 semua. Jumlah peluangnya adalah 1 ya kan. Nah, dari sini ditanya soal peluang semua menghasilkan gambar, semua menghasilkan sisi gambar, semuanya sisi gambar, dan semuanya sisi angka. Semua sisi gambar adalah ini, dan semua sisi angka adalah ini ya. Ini angka, ini gambar. Baik, maka ini kan ada atau ya, berarti peluang semua gambar ya, peluang semua gambar atau angka, ini atau angka, berarti kita bisa tulis peluang gambar kita tambahkan dengan peluang angka. Oke, maaf. Nah, peluang gambar adalah 1/8, peluang angka adalah 1/8. Angka semua 1/8 berarti 2/8 ya adalah 1/4. Ini 1/4. Tinggal kita tuliskan ya. Oke, B
asterik X titik koma K koma P. Oke, ingat rumusnya, kombinasi X min 1 dibagi K min 1 P pangkat K Q pangkat X min K, ya kan ya. Oke, masukkan sini kombinasi X1, X-nya adalah 5, kurang 1 berarti 4. Ini berarti kombinasi 1 ya, 2 kurang 1, 2. 1/4 peluangnya. Pangkat berapa? Pangkat K, K-nya 2. Dikali Q itu kan sama dengan 1 min P. 1 kurang 1/1/4 ya. Sama dengan 3/4. Berarti ini 3/4 pangkat 3. Oke. Nah, kombinasi 1/4 mungkin masih ingat ya, adalah 4 faktorial. Kita bagi 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial. Dikali 1/4 itu berarti pangkat 2 berarti 1/16 kali 3 pangkat 3 27 dibagi 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. Oke. Nah, ini kalau kita hitung, ini 4 faktorial, berarti 4 faktorial itu dia oke, dulu nih 4 faktorial 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 faktorial ya, bagi 1 faktorial dikali 4 kurang 1 kan 3 faktorial dikali 1/16 kali 27/64. Nah, ini kita coret nih. 4 kita coret dengan 16 nih 4 berarti 27/256. Oke, ini gampang ya. Tinggal menghitung saja langsung. Jadi tinggal tulis diketahuinya apa, langsung dihitung. Oke, sekarang nomor 2 sama saja ya. Oke, nomor 2 sama saja. Probabilitas produk cacat adalah 0,1. Oke, probabilitas ini yang mau dicarikan produk cacat ya. Probabilitasnya 0,1. Berarti yang tidak cacatnya, kalau ininya adalah 0,1, berarti Q-nya adalah 0,9. Ini harus diingat. Jika diambil satu produk, ya, diambil satu produk, probabilitas ditemukan produk yang cacat yang ketiga, ingat ketiga, pada pengambilan kelima. Ini diambil satu produk, ya. Probabilitas ditemukan produk yang cacat ketiga daripada pengambilan kelima. Berarti pengambilan kelima, X-nya adalah 5, ya. X-nya 5, X-nya adalah 5, K-nya adalah ketiga. Nah, tinggal dihitung, kawan-kawan semua hasilnya adalah 0,0049. Ya, tinggal dicoba. Ini ingati rumusnya lagi, ya kan? Ingati rumusnya. Ini kalau kita ingat rumusnya tadi, kombinasi X min 1, K min 1, Q pangkat K, P pangkat K, sorry. Ya, P pangkat K, maaf, P pangkat K, ini P pangkat K, habis itu K pangkat X min K. Nah, ingatin ini rumusnya ya, jadi langsung dihitung. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk distribusi geometrik. Nah, geometrik ini adalah kasus spesial, ya, kasus spesial daripada distribusi binomial negatif. Binomial negatif tadi kalau kita ingat rumusnya kan
kombinasi daripada X min 1 dikali K min 1 kan. Nah, kasus ini untuk distribusi distribusi geometrik itu nilai K-nya sama dengan 1. Nih, K sama dengan 1. Ya, jadi K-nya sama dengan 1 kurang 1 nih, berarti 0, ya kan? Nah, ini hasilnya, maka karena ini kombinasinya adalah 1 hasilnya, maka kita langsung tulis. Ini saja, ya. Oke. Berarti untuk distribusi geometrik itu nilai BXNP-nya ya, BXKP ya, bukan NP, KP ini dia bisa kita tuliskan dengan P dikali Q X min 1. Nah, atau kita tulis seperti ini. Ya, oke. Di mana untuk rataannya ya, ini sama dengan 1 per P. Nah, untuk variansinya adalah 1 min P per P kuadrat. Oke, kita langsung ke soal saja langsung. Dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir ya, 1 di antara 100 berarti hasil produksi adalah cacat. Nah, misalkan diperiksa 5 butir, berapa peluang ditemukan 1 buah cacat setelah butir kelima? Ini kan butir kelima diambil. Keywordnya ada 1 buah cacat ya. Nah, ini butir kelima. Berarti X-nya adalah 5. P-nya ini kan rata-rata ini 1 per 100. Berarti ini peluangnya ya. Peluang cacat itu ditemukan 1 per 100. Berarti kita bisa tuliskan ini X, ini P. Ya. Untuk K-nya tadi sama dengan 1 dia. Udah, langsung aja masukkan. Ini P, ini Q. Ya kan? Oke. P-nya 0,01. Berarti Q-nya adalah 1 dikurang. Q-nya adalah, Q sama dengan 1 dikurang 0,01 berarti 0,99 ya. Kita pangkatkan 4 hasilnya ini. Oke. Nah, ini kasus kedua. Pada jam-jam sibuk sangat sulit mendapatkan sambungan telepon. Hanya satu kali usaha mendial. Sekali saja. Usaha untuk mendapatkan sambungan itu peluangnya 5%. Berarti P-nya adalah 0,05. Q-nya adalah 0,95. Nah, berapakah peluang diperlukan? 5 usaha. Ya, berarti X-nya adalah 5. Ya, agar sambungan berhasil. Oke, ini kita langsung kita tuliskan GXP. Ya, GXP berarti ini adalah P pangkat 1 ya dikali Q pangkat X min 1 ya. Oke. Ini udah ketemu hasilnya ini. 0,041. Mudah ya. Tidak susah. Nomor 5 juga sama, nanti tinggal dilihat saja ya. Hitung peluang bahwa seorang yang melempar sekeping koin. Sekeping koin ya, tahu kan sekeping koin itu berarti dia peluang masing-masing angka atau gambarnya adalah setengah. Ya, sekeping koin seimbang, memerlukan 4 kali pelemparan, berarti X-nya adalah 4. Ya, sampai diperoleh gambar. Nah, untuk melempar sekeping koin itu kan dia punya peluang bisa angka, bisa gambar, berarti peluangnya adalah setengah atau 0,5 ya. Oke, tinggal kita tulis, selesai nih hasilnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang distribusi Poisson, yang menarik ini ya. Jadi binomial sama Poisson ini ada cara nanti kita mencari dengan tabel. Ya, jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang distribusi binomial pakai tabel binomial ya. Hari ini kita akan bahas Poisson. Nah, contoh-contoh eksperimen Poisson. Misalkan nih contohnya, jumlah panggilan telepon dalam satu yang diterima resepsionis, habis itu banyak pertandingan tenis yang terpaksa diundur. Nah, misalnya contoh-contoh saja, banyak tikus dalam 1 hektar, macam-macam. Ini eksperimen Poisson, ya. Oke. Ini sifat-sifatnya, ya. Kita tinggal nanti kawan-kawan membaca ini sifat-sifatnya apa.
Kita langsung saja ke definisinya, ya, distribusi Poisson. Nah, kasus ini apabila satu kejadian binomial itu kita amati dalam selang waktu atau luasan tertentu, maka banyaknya sukses, ya ingat ya, banyaknya sukses pada selang waktu atau luasan tersebut menyebar menurut sebaran Poisson. Nah, dengan kita tentukan nanti rata-ratanya itu adalah gamma, maka sebaran Poisson yang menyatakan peluang sukses sebanyak X itu bisa kita tuliskan Poisson X, lambda nih, ya. Lambda ini rata-rata ya, atau rataan. Kita kemarin kan kenal nih, rataan itu kan lambangnya sigma gini kan. Oke, nah ini sama ya. Nah, dalam kasus ini loh. Nah, ini rata-rata Poisson ya sama dengan lambda. Ya, ini sama juga dengan nilai variansinya. Oke, berapa besarnya dia? P X lambda ini sama dengan E. Ini eksponensial ya, E. E ini besarnya 2,7183. Ya, tekan saja di kalkulator, E itu hasilnya segitu. Ya, lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X itu mulai 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Kita lihat contoh soal. Oke, ini contoh soal. Ini kalau kita hitung manual ya, tanpa tabel. Ya, tanpa tabel. Nah, ini kalau kita konfirmasi di tabel juga dapat. Nah, sebuah toko alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL setiap hari 5 buah. Rata-rata. Kalau sudah ada keyword rata-rata berarti kita kasih lambda 5. Jika permintaan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, ini sudah ada keywordnya ya. Berapa probabilitas untuk penjualan berikutnya? Misalkan untuk 0 lampu, kayak gimana? Nah, untuk 3 lampu TL seperti apa? Oke, kita cari dulu untuk yang X sama dengan 0. Px sama dengan 0. Ya, oke. Rumusnya min lambda pangkat X ya. Ini dikali X faktorial. Oke, berarti X pangkat min lambda. Lambdanya adalah 5. Dikali lambda 5 pangkat X. X-nya adalah 0. Ini kebetulan 0 penjualan ya. Oke, ini kalau kita hitung min 2718 ya, 28 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, hasilnya adalah ini. Tinggal pencet saja kawan-kawan kalkulator. Nah, untuk 3 lampu X sama dengan 3 berarti E pangkat min lambda ya, lambdanya tadi 5, 5 pangkat 3 dibagi 3 faktorial, hasilnya adalah 0,14. Nah, tinggal hitung. Ini kalau kita hitung manual dengan kalkulator. Kalau cuma satu-satu mudah. Tapi kalau dia ada range ya, ini agak susah. Atau kita perlu menggunakan yang namanya tabel. Oke, kita lihat. Ini tabel Poisson. Tidak berbeda dengan yang kemarin ya, tabel binomial. Nah, ini lambdanya. Oke, lambdanya ini rata-ratanya nanti tinggal berapa? 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1,8 ya. Oke, ini adalah X-nya. Ya, X-nya. Jadi 0 sampai 9. Oke, 0, 1, 2 sampai 9. Oke, ini 1,8. Yang berikutnya. Nah, ini kalau dia sampai 17, dia 2 dan seterusnya ya. Tinggal nanti kita lihat. Nah, ini keperluan kita yang mana? Kita ambil contoh misalkan. Nah, ini kalau kita mau hitung. Ya, kalau kita mau hitung ini manual bisa, pakai tabel langsung juga bisa. Contoh nih soal. Dalam setiap eksperimen di laboratorium nuklir, rata-rata partikel radioaktif yang melewati sebuah pencacah adalah 4 tiap milidetik. Berarti 4 tiap milidetik. Berarti lambdanya adalah 4. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam selang waktu 4 milidetik. Ya, berarti X yang diminta adalah 6. Oke, mari kita selesaikan dengan cara biasa bisa. Ya, kalau dengan cara biasa, kawan-kawan tinggal hitung ini. Ya, tinggal hitung. Berarti E-nya tadi berapa tadi E-nya? 2,7183, 2,
7183 pangkat min 4 dikali 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Hitung. Hasilnya ini kan? Oke. Atau kita pakai tabel. Ya, pakai tabel. Nah, kawan-kawan, ini kan yang ditanya untuk X sama dengan 6. Untuk P, X sama dengan 6. Kayak kemarin juga ya. Kayak kemarin juga. Ini kemarin kalau kita punya distribusi ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang ditanya adalah X sama dengan 6. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti kalau yang ditanya X sama dengan 6 ya, ini kan yang ditanya X sama dengan 6 saja, berarti nilainya, ini kan yang ditanya ini. Ya, nilainya adalah X sama dengan 6 ini dikurangi keseluruhan. Jadi keseluruhan ini dikurangi yang ini. Jadi ketemu nilainya nanti X sama dengan 6. Ini kan kalau di tabel itu adalah nilai daripada nilai kumulatif, nilai penjumlahan total. Ya, nilai penjumlahan total. Nah, oke, sekarang kita tinggal lihat di tabel. X sama dengan 4. Ya. Untuk rata-ratanya adalah 4. Ini rata-ratanya 4. Nah, nanti kita lihat untuk X6 dan X5. Oke. Nah, 4. Kita lihat yang 4. Ini 4 ya. Nah, kita cari yang 5. Ya, ini 5. Ini kan, ini 5, 0,7851 dan 6. Karena kita mau mencari itu. Ya. Nah, tinggal kita kurangkan ini. Ya, oke. Nah, tinggal kurangkan ini dan ini, ketemu hasilnya. Oke. Nah, ini kan 0,8893 0,8893 dikurang 0,7851. Sama persis dengan cara yang kemarin, ya. Cara yang kemarin, cuma tabelnya saja yang berbeda. Oke. Nah, sekarang ini nomor 7 ya. Nah, rata-rata pasien yang datang ke klinik dokter gigi pada waktu malam hari adalah 10. Berarti lambdanya berapa? 10. Dokter gigi hanya mampu menerima paling banyak ya setiap hari, paling banyak setiap hari 15 orang pasien. Berapa peluang pada hari tertentu pasien terpaksa ditolak? Paham ya, kalau pasien terpaksa ditolak itu berarti nilai X-nya itu berarti lebih daripada 15. Karena pasiennya dia hanya mampu menerima berapa? 15 saja. Kalau lebih ditolak berarti lebih daripada 15. Sehingga dokternya tidak sanggup melayani. Berarti kita bisa tuliskan kawan-kawan, untuk P, X lebih daripada 15 itu berarti sama dengan 1 dikurangi untuk P dengan X kurang dari atau sama dengan 15. Ya. Oke. Ingat yang kemarin juga sama ya. Ya, sama. Nanti tinggal kita ambil. Ya, oke. Berarti ini 1 dikurang P untuk lambdanya 10 dan nilai X-nya 15. Tinggal kita lihat. Lambda 10 X 15. Lambda 10 X 15. Lambda 10 X-nya 15. Nah, tinggal kita lihat nih dia. Ya, lambda 10 X 15 0,9513. Oke, 0,9513. Oke, hasilnya adalah 0,0487. Kalau cara manual bisa tidak? Bisa, ya, tapi panjang. Ya, satu-satu mengerjakannya. Lebih daripada 15.
Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 8. Contoh soal nomor 8 ini ceritanya adalah 8 dalam sebuah proses produksi, cacat produk menyebabkan produk tersebut sulit dipasarkan. Kalau diketahui dia adalah rata-rata 1 dari 1000 barang itu cacat. Ya, berupa berapa peluang dalam sampel acak sebanyak 8.000 barang berisi kurang dari 7 cacat ya. Oke, dari sini kita bisa tulis peluangnya. Peluangnya kan 1 dari 1000 ya. Berarti peluangnya adalah 0,001. Nah, ini ada berapa barang yang cacat? Ada 8.000 nih. Nah, dia tanya berapa peluang dalam sampel acaknya ada 8.000 berisi kurang dari 7 yang cacat. Kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 itu berarti maksimal dari 0 sampai 6 ya. Oke, dari 0 sampai 6. Berarti X-nya itu dia adalah kurang daripada 7. Kurang daripada 7 berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kurang daripada 7. Nah, oke. Nah, kasus ini, kawan-kawan, ini merupakan kasus hampiran, ya, distribusi binomial, tetapi kita hampiri dengan distribusi Poisson. Ya, di mana kita bisa nyatakan lambda itu adalah N kali P. N-nya adalah 8.000 dikali P-nya adalah 0,001 berarti 8. Nah, kalau kita ingat rumus binomial kemarin ini kan. Nah, sekarang kita bisa gunakan hampiran Poisson bahwa untuk P kurang daripada X kurang daripada 7 itu ini dia sama dengan ya kurang dari 7 berarti kita main dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X mulai dari X sama dengan 0 sampai 6 P X titik koma 8. Nah, berapa ini? Kalau kita hitung satu-satu berarti P0 ditambah P1 tambah P2 tambah P3 P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7 maaf sampai P6 saja ya, tambah P6. Astaga. Oke, kita ulangi. P dia kurang daripada 7 ya, X-nya kurang daripada 7, berarti kita tulis P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 ya, tambah P6. Nah, ini kalau kita hitung manual panjang nih ya kan, berarti kalau kita ambillah sampling ya kan, berarti rumusnya kan kalau P0 masih ingat ya, kalau P0 E pangkat X-nya kan ada lambda, X-nya ada 0, berarti kita tuliskan sini E pangkat min 0 ya, E pangkat min 8 dikali 8 pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah E pangkat min 8 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Terus kita tambah lagi sampai E pangkat min 8 dikali 8 pangkat 6 bagi 6
faktorial. Nah, ini kalau kita hitung manual satu-satu. Nah, dengan bantuan tabel ya, dengan bantuan tabel distribusi Poisson, kita bisa tinggal cari ya untuk lambda-nya 8 dengan X-nya 6 kumulatifnya. Coba kita cek. 8, lambdanya 8. Ini kan 8, X-nya 6. Ya, 0,3134. Oke, ini dia ya, langsung 0,3134. Ini kalau kita bandingkan pakai cara manual kita hitung dengan kita hitung satu persatu. Oke. Ini dia, ingat keywordnya tidak tepat di 8 ya. Nah, ini tadinya kurang dari 7. Nah, dia pakai logika aljabar di sini. Peluang bahwa sampel barang kurang daripada 7. Bedakan dengan soal-soal yang lain. Terutama soal yang pertama tadi. Oke, ini contoh soal yang lain ya. Ini kawan-kawan untuk latihan sebenarnya, sarana latihan mengingat kembali logika matematika. Yang A misalkan ya. Nah, kita lihat dulu di sebuah industri diketahui jarang terjadi kecelakaan. Misalkan diketahui bahwa peluang terjadi kecelakaan untuk satu hari adalah 0,005. Ini P-nya. Dan tiap kecelakaan tidak tergantung sama lain. Nah, berapa kemungkinan dalam periode 400 hari, N 400, terdapat kecelakaan dalam satu hari. Ya, N 400 dalam kecelakaan satu hari. Nah, ini berarti X sama dengan satu hari. Yang kedua, berapa kemungkinan bahwa ada paling banyak 3 hari dalam satu kecelakaan. Paling banyak 3. Paling banyak 3 itu berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Paling banyak kan ini artinya. Nah, maka kita hitung satu-satu ya. Kita punya N sama dengan 400. P-nya ini berarti kita ketemu nilai mu atau kita tulis lambda di sini. Ini sama mu sama lambda. Oke, dari sini langsung kita dapat ya. Tinggal hitung nih. Kalau X sama dengan 1 ya, X sama dengan 1, kawan-kawan bisa langsung hitung ini manual atau dengan kita lakukan manipulasi di perhitungan di tabel binomial ya. Berarti kalau dicari X sama dengan 1 per sama dengan 1, nanti sigma X sama dengan 01 PX X titik 2 dikurangi yang 0 ya. Kumulatif 0. Jadi yang angka di tabel tinggal kita lihat yang 1 dan yang 0 ya. Kita kurangkan. Kalau kurang dari sama dengan 3 itu langsung tepat. Di 3 langsung ditulis ya. Karena kurang dari sama dengan 3 itu kalau kita gambarkan distribusinya 1, 2, 3. Kurang dari sama dengan 3 itu kan ini 0, 1, 2, 3. Kalau kurang daripada sama dengan 3 berarti semua wilayah ini menjadi wilayah hasil. Ya, oke, ini harus diingat ya. Langsung tinggal kita lihat tabel Poisson. Oke. Ini pertemuan hari ini, silahkan nanti kawan-kawan melihat link yang ada di bagian deskripsi, akan ada soal latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.